Qalati wa kulhi muni rusydi wa tarzuqni ilman yakini tuwa bikni li husnil ibadati bi asma'ika husna tajudu bi taubati nasuhi taghfiruni dunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasuli tasyarahuli sadri tuyasi turi amri wa taqsifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bi taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya itulhi kuni bihim wa zurriyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarri bihakim wa syarri li syarri min insin wa jinnati bi fadlika bashirni bi husnil khawatimi wa bi rahmatil milni bidaril iqamati alaihi minal maula salatun wa taslimun wa ridwanu istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Mari kita mulai pembacaan qasidah burdah dengan harapan, dengan niatan semoga apa yang kita baca, apa yang kita lantunkan, puji-pujian kita kepada Nabi kita Muhammad SAW bisa menggirangkan hati beliau, bisa menggembirakan hati Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan itu semua, dengan qasidah burdah, dengan pujian-pujian kepada beliau, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang tua kita, guru-guru kita, semuanya senantiasa dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita niatkan pembacaan qasidah burdah ini untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sahabat kita yang sedang sakit. Semoga dengan berkah qasidah burdah Allah berikan umur panjang dalam kesehatan yang afiah, disembuhkan segala penyakitnya, diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang afiah, dalam umur panjang, dalam taat, dalam kebaikan, dalam kebahagiaan. Khususan dari kakak dari teman kita yaitu Supitriyanti binti Edi Suhedi, dan juga untuk Laras Oktaviani binti Yulisman dan semuanya yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan yang afiah. Dan juga kita niatkan pembacaan qasidah burdah ini untuk semuanya, khususnya untuk calon bayi saya pribadi yang sedang di dalam kandungan. Semoga Allah berikan kesehatan kepada janinnya, kepada ibunya, kepada orang tuanya, dan juga
yang sehat, yang afiat, yang salamah, yang barokah, yang manfaat, dan juga semuanya yang hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila sahibul burdah Al-Imam Syarafuddin Abi Abdullah Muhammad Al-Busiri wa Al-Habib Ahmad Syakir bin Syahan Al-Badri wa walidina wa walidikum wa watina wa wadikum anallahu yatakasyahum bi rahmah wa lawfirah iskumul jannah wa infa'una bi asrari man warim nafati warakati fi din wa dunia wa akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Dulu main bass dulu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim amin tazakuri jirani fi risalamin badan sadam anjara min mutla dami am hatta dirihu min tiqai kadimatin wa awfadul kharqu fi dharmai min
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء متى عذاب من جليها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل كرام ضيفك لما براسي غير متشم لو كنت أعلم أني مأوكره كتبت سرا بدا لي منه بالكتم ولميرة جماه من غواياتها كما يرد جماه الخير باللطم فلا طار بالمعاصي كثر شهواتها إن طاعة ما يقوي شهوات النائب والنفس كالطفل إن تعمله شب على حب رضاعي وإن تتمه ينفطمي فاصرف هواها زير أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي ورائي هوى يفي الأعمال سائمة وإن هي استهلك المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء كثيرة من حيث لم يدري أن السما بالتسمي وشد ساني سمين ضوء ومن شبعين وربما خمسة شر من الخبير فاستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والتنهب يد الندم وخليف النفس وشيطان وعصيهما وإنهما محضا كالنزهة فاستهم ولا تطع منهما حزما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله في قول بلا عمل لقد نسبت به نسرا لذي عقبي أمرتك الخير لكن ما أمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولك زوجت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أسبي
مولاي salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Salamtu sunnata man ahya zalama ila an ishtakat qadamahu durra min warami fashadda min sagabin asya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashhan mutrafal adami وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدين وواقفون لديه عند هديهم من نطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصارته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناتق بفم لو نسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتهن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أحيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالهلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يزهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مستمل بالبشر متسم
كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم التي يعدل تربا ضم عزمه طوبى لمنتشك منه وملتسم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده عن طيب أنثره يتيم مبتدأ منه ومهتدم يوم تبرز فيه البرز أنه قد أنذر بهلو للبعث والنقام ذكر وهو منصنع كشمل أسحابك صلى غير ملتحم والنار خامدة الأنفاس من حسب عليه والنار العين من سدم وساء سوداء غدت حيرتها ورد واردها بالغيظ معظمي كأن للنار بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرب والجن تهتفها الأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عام وسم فإحلال المشاعر لم تسمع وبرقة الإنكار لم تشافي من بعد ما برا الأقوام كاهنهم بأن دينهم المودة لم يكن به وبعد معاينوا في الأفق من شرب منقضة وقبا في الأرض من صدف حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يبدو إصرار منهزم كأنهم هربا أبطال
Salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ja'at li da'watihil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadami ka'annama saqarat qatarat lima katabat furuha min bani'il khat fil qami misalal qamati an-nasa Baba
وبارك عليه وعلى آله. الفصل السادس في شرف القرآن ومدحه. دعني ووصف آيات له ظهرت زهور نار الجرى ليلا على عالمي. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم. ما حربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلم. ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم. لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام. قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. إن تتلها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشبم. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم. وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم. لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يفهم العفنا سهته سعيا وفضلت نهاية في رسومي. وكانوا
للكفر مستظلم حتى
الفصل التاسع في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم، إذ قلداني ما تخشى عواقبه، كأنني بهما هدي من النعم. أطعت غي الصبا في الحالتين، وما حصلت إلا على الآثام والندم. فيا خسارة نفس في تجارتها، لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسمي. ومن يبع عاجلا منه بعاجله، يبن له الغبن في بيع وفي سلم. إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي، ولا حبلي بمنصرم. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا، وهو أوفى الخلق بالذمم. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه، أو يرجع الجار منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه، وجدته لخلاصي خير ملتزم. ولن يفوت الغنى منه يدا تربت، إن الحياء ينبت الأزهار في الأكم. ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زهير، بما أثنى على هرم. مولاي صل وسلم على حبيبك من إليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، يا أكرم الخلق مالكا ألوذ به سواك عند أولون الحديث العليم. ولن يرد
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita, orang tua kita, Sayyidul Walid Al-Habib Rashid bin Ali bin Yahya Al-Habib Hamid, Sayyidul Walid Al-Habib Hamid bin Ali Ridha bin Syekh Bukat bin Salim, dan guru kita Al-Habib Usman Fahmi bin Muhsin Al-Kaf, dan juga para asatidz yang lainnya, para jamaah, dan semua kita yang hadir pada malam hari ini. Semoga senantiasa kita diberikan panjang umur dalam sehat wal afiah, dikabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat, diberikan kesembuhan buat kita, buat orang tua kita, buat guru-guru kita, buat keluarga kita, buat teman-teman kita, buat sahabat-sahabat kita, baik sakit zahirnya, batinnya, ataupun yang lainnya. Semoga Allah berikan kesehatan yang afiah, dan juga semoga sekali lagi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali seperti biasa setiap bulannya untuk bersama-sama membaca Ratibul Haddad dan juga Qasidah Burdah, dan juga menyimak pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita. Semoga segala niat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kehadiran junjungan besar Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, malam ini cerah. Kemarin hujan terus banget ya Habib Rashid ya. Kita habis ngaji, kita doa Habib ya. Hujannya dihabisin malam itu aja Habib. Alhamdulillah hujannya, alhamdulillah malam ini cerah. Moga-moga bertanda baik buat kita semuanya. Sambil dibagiin makanan, tolong dibagiin makanan. Oke, tolong dibagiin ini dan oke yang dalam Ki. Kalau sambil dibagi makanan, kita baca qasidah sekali lagi. Semoga menambah keberkahan buat kita semuanya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syahni wa taraji, atfatayyadi
Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal mudakara wa tadhkir wal naf'a wal intifa'a wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ilal huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal al. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan alaina fanattabi'al hawa birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah al-mukarram wal muhtaramun al-mukarramun wa muhtaramun siyadatul habaib, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Rashid bin Yahya, kita doakan beliau biar sehat panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Begitu juga orang tua kita Sayyidil Habib Hamid bin Ali Ridha bin Syekh Abu Bakar, kita doakan beliau dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat. Wa Habibana Quraisy bin Rashid bin Yahya, kita doakan beliau agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga khususnya sahibul majlis akhina fillah Ustaz Alam, kita doakan biar dipanjangkan usianya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, diberkahi keluarganya, amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita semua yang hadir pada malam hari ini di dalam majlis rutinitas bulanan kita ini, bersama-sama kita membacakan qasidah burdah. Insyaallah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dari segala penyakit yang ada pada diri kita. Dan insyaallah dengan berkat burdah ini semua keluarga kita, mungkin keluarga atau orang tua atau kerabat kita yang sedang sakit, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah dengan berkat burdah ini Allah angkat segala bala, musibah, wabak, penyakit. Wabil khusus dengan berkah majlis kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang berjuang menuntut kemerdekaan. Insyaallah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Allah menghancurkan musuh mereka yaitu Zionis Israel, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan pelajaran kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Sayyidul Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu adabu dukhulil khala, wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu adabu dukhulil khala. Setelah kita membahas di pertemuan terakhir kita tentang adab bangun dari tidur, maka sekarang kita mempelajari atau akan membaca tentang adab dukhulul khala. Dukhul khala ini adab masuk kamar mandi. Al-khala al-hammam, ya tempat kita buang hajat, dinamakan khala li'annahu mahalla yakhlu fihi nas. Ya, khala itu kosong, artinya menyendiri. Karena kita kalau buang hajat
ya mencari tempat yang sepi, sunyi, betul. Orang dulu, ini gambaran orang dulu. Orang sekarang ke WC, kamar mandi. Orang dulu kalau mereka ingin buang hajat, baik itu buang air besar ya atau air kecil, mereka akan mencari tempat yang jauh ya, yang kira-kira bau nggak dicium oleh orang lain, suara nggak kedengeran. Makanya dinamakan khala, yakhlu fihin nas li ghadai hajatihi, buat buang hajat. Ada adabnya. Inilah keistimewaan dan kemuliaan agama Islam yang dibawa, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang kafir itu berkata kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, "Ya Salman, kana sahibukum yu'allimukum hatta al-khira." Artinya mereka mengejek Nabi. Wahai Salman, sesungguhnya teman kalian atau saudara kalian, yang maksud Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada kalian kulla syai' hatta al-khira, ya, sampai masalah buang hajat. Kalau Salman, na'am, ya, beliau mengajarkan kami cara bagaimana ya buang hajat. Allah nastaqbilal kiblah wa an nastanjiya bil yusra. Dia disebutkan nggak boleh ngadep kiblat, kemudian istinja dengan tangan kiri, ya, dan dia disebutkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi kepada orang-orang kafir. Maka tidak ada guru yang paling sempurna, agama yang paling sempurna melebihi agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta masalatul istinja yang mungkin agama-agama lain ya tidak perhatian di dalam masalah ini, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya, mencontohkannya, ya, dan mengajarkannya kepada para sahabatnya, dan itu diamalkan ya sampai kepada kita sekarang umatnya. Fa idza qasadta baital ma'i li qada'il hajah. Kalau engkau hendak menuju baital ma', rumah air. Maksudnya rumah air ini kamar mandi. Ya. Kalau orang Sunda masih pakai ini ya bahasanya. Hayang kemana? Ke Cai. Betul nggak, ada orang Sunda nggak sini? Saya. Amir Rashid Cai kan, masih pakai bahasa Arab ya, Baitul Ma. Ya, kemana? Ke Cai, Bib. Ke Cai kemana? Maksudnya ke kamar mandi. Ya, kalau kita sudah WC, kamar mandi, ya, toilet, udah bahasanya udah rusak. Kalau orang Sunda masih bahasanya nggak rusak ya. Faida gosotta baital ma' di qada'il hajat, untuk buat hajat. Artinya kalau engkau ingin ke kamar mandi atau WC atau toilet untuk qada'il hajat. Qada'il hajat ini bahasa yang sopan ya. Bahasa yang sopan. Jadi bukan orang sekarang mau mana? Mau boker. Itu kurang sopan bahasa itu. Kalau sama teman nggak apa-apa. Ini kadang-kadang sama orang tua, sama guru, ada adab namanya. Kita dulu pesantren, ya, mungkin Habib Quraisy juga ngalamin. Kalau izin di kelas, Afwan Ustaz izin mau kemana? Kalau kita bilang mau kencing atau mau goid, buang air besar, marah guru itu. Jangan begitu, nggak ada akhlak ente. Ya ta'adab, cari bahasa yang punya akhlak kita. Mau kemana? Gogoil hajat Ustaz, mau buang hajat. Nah, kan itu bahasanya sopan. Makanya Imam Ghazali pakainya qada'il hajah. Ini orang tua mau mana? Mau boker. Nah, itu nggak ada akhlak sama orang tua. Mau kemana? Mau ke kamar mandi sebentar. Mau ngapain? Ya, qada'il hajah. Qada'il hajah. Buang hajat kalau bahasa kita itu lebih sopan, ya. Faqaddim fid dukhul rijlakal yusra. Maka kalau kita masuk WC atau kamar mandi, ya, dahulukanlah ketika masuk rijlakal yusra, kaki kiri. Wa fil khuruj, dan ketika keluar rijlakal yumna, dengan kaki kanan. Kalau masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Ya. Pokoknya di setiap tempat yang mulia
yang tempat yang muhtaram kita masuk kaki kanan dari masjid, masuk rumah kaki kanan kaki kiri. Ya, luar rumah, dalam rumah lebih mulia dari luar rumah. Maka ketika kita keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan. Ya, dari kamar mandi masuk kamar mandi kaki kiri, ya, masuk keluar kaki kanan. Ini akhlak yang diajarkan atau adab sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala, dan jangan engkau membawa sesuatu alaihi ismullahi ta'ala yang mana di dalamnya ada nama Allah subhanahu wa ta'ala, wasmu rasulih atau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi yang lain. Dalam kitab fikih Al-Asmaul Mu'azzam, nama-nama yang diagungkan, jangan kita bawa masuk kamar mandi. Artinya kalau kita bawa cincin, ada lafzul jalalah, ada nafsu Muhammad Rasulullah. Sekarang banyak orang pakai cincin, ya, pakai baju, pakai apapun, pokoknya jangan kita bawa ke dalam kamar mandi. Jangan bawa ke WC. Ya, karena itu hukumnya makruh kalau kita tahu, ya. Tapi kalau biniyatil nggak tahu, maksudnya nggak tahu, nggak sengaja. Kalau biniyatil istihza, sengaja, hukumnya haram, ya. Kalau kita sadar baju kita ada tulisan lafzul jalalah atau tulisan nama Nabi Muhammad, jangan bawa masuk WC, jangan bawa masuk kamar mandi. Bahkan ada kata ulama, peci-peci yang seperti kita pakai ini yang ada Na'lur Rasul, itu juga nggak boleh dimasuk kamar mandi. Ya, dijaga kemuliaan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama ulama juga, foto ulama misalnya, ya jangan bawa masuk kamar mandi. Asmaul Anbiya wa Rasul, nama-nama Nabi dan Rasul juga jangan bawa masuk. Begitu juga kata ulama Asmaul Malaikah, nama-nama malaikat, ya jangan dibawa masuk kamar mandi. Kalau seandainya kita udah masuk lupa, bagaimana? Kalau bisa dimasukkan di dalam kantong, masukkan di dalam kantong, sembunyikan itu. Jangan sampai kita bawa untuk qada hajat. Naam. Wala tadkhul hasirar ra'si, jangan masuk kamar mandi dalam keadaan kepala terbuka. Ya, harus pakai penutup kepala sunnahnya. Jadi masuk pakai kiri, ya, tutupan kepala. Ya, wakul indad duhul, kalau nggak ada peci tutup pakai kum itu lengan baju. Ya, jangan terbuka kepala kita. Kenapa? Karena itu dapat menyebabkan lupa. Masuk kamar mandi tanpa penutup kepala itu dapat yurisun nisyan wa ulu ghuraiha bisya'ar. Artinya menyebabkan cepat lupa, pikun, dan bau yang tidak enak di kepala. Itu hikmahnya, paham? Jadi kalau masuk kamar mandi tutupan, pakai tutupan. Sediakan peci khusus, ya, untuk masuk kamar mandi. Nanti pas mandi buka pecinya, ya. Pas mandi buka, ya, setelah itu pakai lagi. Fahim tom? Ini akhlak. Wa qul indad dukhul, kemudian ketika masuk jangan lupa baca doa. Bismillah, a'udzubillah minar rijzi an-najisi al-khabithil mukhbis asyaitonir rajim. Atau doa yang biasa kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, karena itu tempatnya setan. Kamar mandi, WC itu tempatnya syaitan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minar rijis an-najis al-khabithil mukhbis asyaitonir rajim. Makanya orang kalau betah di kamar mandi itu tempatnya setan. Ya, orang mandi lama banget. Main game online di kamar mandi itu tempatnya setan. Nambah rajin main game online. Ya. Ulama dulu mereka paling gak suka masuk kamar mandi. Ya. Sebentar aja, qada'il hajat selesai. Ya, mandi wudhu selesai, nggak pernah nongkrong ngelamun. Ya, Nabi kalau nongkrong di kamar mandi inspirasi itu banyak, ya, masuk, ya.
Datang itu beda. Hada kullu min syaitan. Datangnya daripada setan. Dulu ada arsitek, ya, bilang waktu di pondok, dia bilang arsitek ini bilang, saya ini mendapatkan inspirasi kadang-kadang ada mentok di bangunan itu biasanya kalau pagi, ya, di kamar mandi itu bisa terbuka tuh. Inspirasi, oh ini bangunan harus begini. Dapatnya di mana? Di kamar mandi. Berarti itu inspirasi dari siapa? Daripada syaitan. Kita masuk kamar mandi suruh doa, minta perlindungan daripada syaitan. Ya, a'udzubillah minadz-dzin najis al-khabis al-mukhbis, atau Allahumma inna a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baca juga bismillahilladzi la ilaha illahu, dianjurkan. Orang yang baca bismillahilladzi la ilaha illahu, insyaallah itu Allah akan jaga dia sehingga tidak terlihat oleh syaitan, ya. Ketika dia membuka auratnya itu tidak terlihat oleh syaitan. Wahakata. Wa indal khuruj, ketika keluar kamar mandi baca doa. Apa doanya? Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ini riwayat lain berbeda. Atau doa yang biasa kita baca, alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Ghufranaka tiga kali. Nah, ini sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluar kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi adhaba annil adza. Apa artinya? Ya Allah, syukur kepada Engkau yang telah menghilangkan dari saya kotoran-kotoran. Ada nikmah minallah, ya. Bayangin kita kalau nggak bisa buang hajat, nggak bisa buang angin berbulan-bulan misalnya. Jangan, orang nggak kuat 3 hari aja kayak gitu, ya. Bagaimana, ya, kembung nggak enak luar biasa, ya. Wahakana. Jadi kita ketika melakukan hal itu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Azhaba anil adza, menghilangkan dari saya, mengeluarkan dari saya gangguan, penyakit itu yang kita makan kalau nggak keluar jadi penyakit, dikeluarkan, ya. Ada orang itu nggak bisa buang dia punya kotoran kecuali dengan obat. Ada, tadinya dia sehat, kurang bersyukur, akhirnya Allah kasih dia penyakit, nggak bisa BAB kecuali dengan obatnya mahal. Ada banyak gitu, ya. Masukin obat dulu, makan obat baru mules. Nah, kita alhamdulillah asal kena kopi dikit langsung mules, ya. Syukuri itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Hingga kita dengan melakukan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya kita telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an tu'iddan nabal qabla qada'il hajah, dan hendaknya engkau mempersiapkan nabal. Nabal ini bisa diartikan air atau batu, ya, sebelum engkau qada'il hajah. Sunnah kita kalau mau qada'il hajah itu siapin dulu alat buat ceboknya, air atau batu. Sekarang kata ulama gimana? Kalau kita masuk kamar mandi cek dulu apa namanya itu, tembakannya itu nyala nggak, ya, atau kerannya hidup nggak. Sunnah itu dianjurkan. Paham tuh? Jangan langsung sakit perut masuk kamar. Kalau rumah kita sendiri tahu, kadang rumah orang ya buang nggak taunya airnya nggak nyala, jadi masalah kan, ya. Makanya sunnah Nabi ini udah paling bagus, sudah cek dulu, oh airnya nyala, alhamdulillah, ya. Cek showernya hidup nyala, baru kita buang hajat, ya. Itu namanya tu'iddan nabal qabla qada'il hajah. Wa an la tastanjiya bil ma' fi mawdi'i qada'il hajah. Daripada adab juga kita jangan, ya, alla tastanji bil ma', istinja dengan air, fi maudiin, di tempat qada'il hajah, tempat kita buang. Ini gambarannya zaman dulu, ya.
Karena orang dulu kan qada'il hajatnya nggak ada hammam yang mu'id, yang disiapkan dibangun buat tempat qada'il hajat kayak kita sekarang. Orang dulu kan padang pasir. Nah itu mereka tidak ya dianjurkan untuk istinja di tempat yang mereka buang hajat. Istinja bil ma di tempat mereka buang hajat. Kenapa? Supaya tidak ada percikan ke tempat qada'il hajatnya sehingga akan menjadi najis. Nah, kalau sekarang ya udah di kamar mandi buang ya, di situ cebok. Ya. Di situ cebok karena hammam kita sekarang, WC kita emang udah disiapkan semuanya. Ya, disiapkan semua. Jadi ini sunnah orang-orang dulu, mereka kalau buang hajat satu tempat, ceboknya jangan di situ, agak pindah sedikit supaya apa? Mengantisipasi agar tidak ya kena najis. Ketika mereka istinja di tempat itu akan kena najis, ya percikannya menjadi najis. Wa antastabriya minal baul bitanahnu wan natr salatan wa bi imradil yadi ala asfalil qadid. Kemudian setelah buang air kecil ini, antastabri, adanya istibra. Ya. Istibra itu apa? Minal baul, membuang sisa-sisa air seni kita, air kencing. Jadi kalau habis kita kencing, buang air kecil, selesai, itu disunnahkan istibra. Istibra itu apa? Bitanahnu. Apa itu tanahnu? Bedehem. Dehem. Tahu dehem? Ya. Wan natar, apa natar? Ada sedikit ditekan gitu. Ya. Ada lagi natar itu imralul yad ala asfalil qadid. Kita menekan dengan jari-jari kita di bawah apa namanya? Qadib ini, batang. Ya. Batang kemaluan. Ya. Anak-anak kecil ketawa nih. Walhasil kalau kita buang air ada namanya istibra. Ini penting ya. Ini harus disampaikan ya. Masa bodoh anak-anak kecil mau ketawa atau enggak belum paham mereka kan. Walhasil kalau kita buang air, setelah buang air ya tentunya duduk. Nanti dijelaskan kalau nggak salah ada. Oh di sini nggak terlalu dijelaskan ya. Oh ada nanti setelahnya. Walhasil kita duduk kemudian buang air, jangan buang air berdiri. Ya jangan buang air berdiri. Tempatnya suruh berdiri, Beb. Ya itu berarti bukan ajaran Islam itu. Kalau ada masjid tempat buang airnya suruh berdiri, itu nggak tahu tuh mazhab siapa. Sunnah Rasul buang air itu duduk. Ya, buang air duduk. Makanya yukhalifu sunnah, ilmu kedokteran mengatakan biasanya orang kena prostat atau prostat kencing batu itu gara-gara sering buang air berdiri. Wah itu dibuktikan sekarang. Nabi dari dulu mengajarkan kepada kita untuk buang air duduk. Selesai kata Imam Ghazali istibra ini berusaha untuk mengeluarkan sisa-sisa air ya kencing yang ada di zakar kita, ya saluran zakar. Dengan apa? Dengan tadi selama tiga kali. Kemudian wabi imralil asabi, yaitu dengan jari telunjuk ya memegang di bawah zakar ya, kemudian jempol di atasnya. Di apa bahasanya? Diurut berapa kali? Nater 3 kali. Habis itu selesai. Nah ini kata ulama fikih secara umum seperti itu, tapi ada orang dengan kebiasaan masing-masing. Ada yang harus goyang-goyang dulu, artinya berdiri baru buang lagi keluar. Ada kata ulama yang dia nggak bisa membersihkan secara total, secara tuntas kecuali dia harus jalan dulu. Maka istibroknya dia harus dengan jalan. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia sudah wudu itu tidak ada lagi yang menetes ya dari sisa kencing. Nah ini hal sepele, artinya dianggap sepele. Kalau kita melakukan buang air kecil sesuai dengan sunnah, artinya di tempatnya, enggak berdiri
Ya, masuk WC bisa melakukan hal ini, tapi kalau ente kencing di mall atau di masjid, taruhlah yang alhamdulillah anda nggak pernah tuh kencing begitu, yang berdiri, ada tempat berdiri, pernah kencing di situ? Yang pernah coba ngacung? Gimana tuh caranya? Ya, cara ente mau istibro, ya, mau suci. Kalau ente habis, artinya doruri ya, doruri. Setelah kencing begitu, kemudian ente nggak bawa sholat, nggak bawa apa, nggak apa-apa. Artinya ente ingat, wah nah, ini najis nih, ya. Sehingga nggak pakai sholat, pulang ke rumah, suci lagi, bersih lagi, baru sholat. Lah, maafi muskilah. Tapi yang muskilah kalau orang udah kebiasaannya buang air kecil seperti itu, cuman dia sholat, dia pakai itu untuk sholat. Artinya di kantor misalnya zuhur, asal pakai itu. Wallahu a'lam. Ya, karena kita nggak pernah. Gimana cara mensucikannya itu? Istibro ini dapatnya seperti apa? Nggak susah kayak gitu. Betul nggak? Kalau kita di dalam kamar mandi kan enak, tinggal buka sarung, betul-betul artinya bisa istibro, bisa nater. Tapi kalau itu kan cuman kepalanya doang keluar. Betul? Ini pada ngerti nggak nih? Ya. Nah, jadi usahakan kalau memang ya kita artinya kerja atau kita perjalanan yang kita bakal sholat, jangan kita, nggak apa-apa kita ngantri. Yang penting kita buang air kecil di tempat yang sudah dibuat, di toilet atau di WC, ya. Kecuali kalau kita sudah sadar, ya, memang udah kebelet banget, tapi kita ingat, ini apa namanya, anak buang air kecil berdiri ini, nggak pakai istibro, nggak pakai ini, ya, sehingga nanti ketika sholat ganti, pakai sarung, ya, celana yang kita pakai tadi kita lepas, sehingga kita betul-betul sholat dalam keadaan suci. Karena kata Nabi Muhammad mengatakan, ya, inna amatin adzabil qabr, termasuk keumuman orang itu diadab, yaitu Allah yastabriya minal baul. Orang itu enggak bersuci, betul-betul menuntaskan ketika dia buang air kecil. Nabi pernah lewat ada kuburan, kata Nabi ini dua orang disiksa. Satunya disiksa karena namimah, satunya lagi karena la yastabri minal baul, tidak mensucikan betul-betul suci ketika dia buang air kecil. Ya, jadi caranya seperti itu, kita 3 kali, kemudian imrarul yad alal ghadib, ya, tangan kita urutlah biar betul-betul suci, habis itu selesai. Ya, kalau kita sudah melakukan ini, nah ini obat juga nih. Kadang-kadang kalau bahas bab ini, bagian yang baru tahu akhirnya dia was-was jadinya. Kadang-kadang kita merasa, wah, keluar lagi. Kata Habib Ahmad bin Hasan, kalau kita sudah melakukan ini, ya, sudah kita tanah, sudah kita urut tadi, setelah selesai kita ambil air, kita cipratin, ya, di sarung kita, celana kita. Habis itu udah, ya, gak usah dipikirin. Kenapa? Karena kalau kita ngikutin perasaan kita, lama kelamaan kita akan terkena penyakit was-was. Kalau memang kita nggak ada penyakit beset, ya, kalau memang nggak ada penyakit beset. Dulu pertama kali kita belajar itu di pondok, subhanallah, ya. Dulu ingat cerita pribadi ini, masih muda padahal, gara-gara belajar, pokoknya setiap asar, ada ingat banget, setiap asar habis wudhu naik ke atas mau gobliyah kayak netes, ya, balik lagi wudhu. Itu sarung sekali di sehari itu bisa ganti berapa kali. Ini pelajaran, ya. Ya, pokoknya setiap asar doang, subhanallah, setiap asar begitu. Jadi kayak penyakit gitu, ya, penyakit was-was. Akhirnya kita baca satu kitab Habaib Tadhkirun Nas, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Afqas. Beliau bilang kita harus tadi cipratin, habis ini nggak usah peduliin, ya. Subhanallah, alhamdulillah, lakukan itu sampai sekarang, ya, sampai sekarang nggak pernah lagi merasa keluar. Memang harus dilawan. Was-wasah itu harus dilawan. Kalau seandainya was-was kita ikutin sampai tua, kita nggak bakal bisa selamat daripada was-was.
Ya, ada orang yang emang udah penyakit. Kalau emang penyakit babnya beda lagi ya. Yang beser, yang udah netes, terus kerannya sudah dol. Ya, ada yang kayak gitu. Betul kan maksudnya? Udah nggak bisa tahan lagi. Nah, itu ada babnya khusus, ya, bab salasil baul. Nah, kita mau makin sehat, ikutin ajaran Nabi ini, kita istibra, ya. Kemudian kita tadi urut, habis itu selesai. Ya, nggak usah perlu kita takut, karena kita udah berusaha mensucikan, berusaha mentuntaskan. Nah, tidak perlu lagi kita ragu, kita was-was, keluar lagi nggak, takutnya anak masuk dalam yang mendapatkan siksa Allah SWT. Nggak perlu. Yang penting kita sudah mengikuti ajaran dan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Wa in kunta fi sakhra faqut an a'yunin nadhirin. Kemudian kata Imam Ghazali, kalau engkau buang hajat fi sakhra, di tanah lapang. Ya, sakhra ini tanah lapang, padang pasir. Faqut, maka jauhlah engkau an a'yunin nadhirin, dari pandangan orang. Wastatir bi syai'in wajadta, tutupi ya dengan sesuatu. Tutupi, jangan langsung buang hajat aja. Kalau bisa tutupin. Kalau ada sarung, pakai sarung. Nggak ada, pakai rumput-rumputan. Gimana tutupin? Ya, wala takshif auratak qablal intiha. Jangan engkau buka auratmu qablal intiha ila maudhi'il julus. Artinya buka baju itu cari tempat dulu. Selesai engkau duduk, baru buka bajumu, buka celanamu. Jangan mau kencing dari belum ada tempat udah buka celana duluan, ya. Jangan seperti itu. Wala tastaqbilis syams walal qamar. Ketika buang hajat, jangan engkau mengarahkan kepada matahari atau kepada bulan. Wala tastadbirhuma, atau membelakangi matahari dan bulan. Wala tastaqbil qiblah wala tastadbirha. Jangan ngadepin ke kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi kita kalau buang hajat jangan ngadep kiblat, jangan menghadapkan arah matahari. Ini fi sahra ya. Fi sahra. Ketika kita berjalan di padang pasir. Ya, zaman dulu jalan padang pasir terbuka, nggak ada namanya kamar mandi, nggak ada, rest area juga nggak ada. Itu kita alami juga tuh pas dari Oman ke Yaman, ya, pakai bis, itu pakai pesawat, ya. Pakai bis juga. Wah, itu perjalanan yang sangat luar biasa. Kalau udah mau buang air, udah berhenti, udah nggak ada apa-apa. Ya pakai aqua sudah. Ya, cuman waktu itu lagi masa-masa perang. Kalau mau cari tempat yang sepi, takutnya hilang. Ya, takutnya hilang. Jadi gimana? Udah agak minggir sedikit dari bis. Nah, itu gambarannya zaman sekarang. Tapi kalau di Indonesia kayaknya jauh ya. Dia mau jalan kemana aja, alhamdulillah. Maka negara kita ini udah luar biasa. Paling enaknya negara. Ya, kemana-mana ada jalan tol. Mau berhenti ada rest area. Nggak dimanapun kita, pasti kalau nggak ada rest area, sopan-sopan orangnya. Tinggal kita bilang, Bu, maaf ya Pak, walaupun nggak kenal, mau numpang ke kamar mandi boleh, pasti boleh, dibolehin. Ya, Masya Allah. Jadi agak susah mempraktekkan ini, kecuali kalau kita jalan mungkin kemana kalau di Indonesia nih, pokoknya nggak, ya kebun apa? Naik gunung. Nah, yang sering hiking ini kan, kalau mau buang hajat ya ke tempat yang jauh dari pandangan orang. Liatin ini arah matahari atau bulan, ya. Kalau lagi ada, jangan ngadep ke situ. Oh, sekalian nih lihat sunset atau bulan purnama, majus, ya, tidak dibolehkan. Begitu juga jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ya. Jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi gimana ya? Arah yang berbeda. Ya, arah yang berbeda. Makanya termasuk pagi orang itu kalau bangun kamar mandi tak lihat, tanya dulu mana kiblatnya. Ya, mana kiblatnya. Jangan sampai kamar mandi kita itu tempat buangnya menghadap kiblat. Wala tajlis bi mutahaddisin nas. Jangan engkau buang di tempat orang nongkrong. Ya, mutahaddisin nas, orang sering ngumpul ngobrol, itu buang hajat di situ, jangan. Au fi dhillihim, atau di tempat mereka berteduh, pohon tempat mereka berteduh, ya,
halte busway buang air di situ, majus, nggak boleh karena mengganggu orang. Wala tabul fi ma'ir raqid. Jangan engkau kencing di air yang tidak mengalir, ya, seperti sumur, ya, air yang tergenang yang nggak mengalir, nggak boleh, makruh hukumnya. Wala tahta syajaratil musmirah, atau di bawah pohon yang berbuah, jangan kencing di situ, ya, jangan kencing di situ, itu hukumnya makruh. Takutnya pohonnya buahnya pahit juga kalau inti buang air di situ. Paham tuh? Hatta wa in kana lam yu'kal, kata ulama, walaupun pohonnya buahnya itu nggak dimakan, nggak boleh. Wala fil juhur, atau kencing di lubang, ya, kencing di lubang. Artinya nanti keluar kayak tadi di gunung ada lubang, jangan inti buang air kecil di situ, bahaya sih, ya, bahaya. Takutnya itu ada makhluk, takutnya sarang ular, biar kembaran anak nih dipatok, repot. Ada kisah, laki ini riwayat hadis Munqati. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Ini Sa'ad bin Ubadah wafatnya itu ketika sedang menyendiri Baitul Khala, ya, meninggal, ya, tiba-tiba seperti itu di zamannya Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar. Kemudian itu jin mengaporkan, ya, qatalna Sayyid al-Khazraj bisahmain, kami telah membunuh pemimpin Khazraj dengan 2 anak panah. Maksudnya di sini dengan pandangan, kata ulama. Walhasil Imam Ghazali, Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam syarahnya kitab Bidayatul Hidayah, beliau punya syarahnya Marawil Ubudiyah, mengatakan masalah kencing di lubang ini jangan, karena ada sahabat Rasulullah yang terbunuh mati gara-gara kalau bahasanya kencing di lubang, nggak taunya itu tempatnya sarang jin, ya, tempatnya sarang jin. Hati-hati, ya, jangan kita buang air sembarangan. Tapi kalau di lubang yang kayak di tempat kita, ya, kamar mandi kita, ya nggak apa-apa. Ini di luar, takutnya tempat jin, tempatnya hewan-hewan, ya, kita mengganggu. Takutnya juga kalau bahasa sini, kalau bahasa Palembang ketenggoran. Ya, takutnya ini pokoknya pernah itu banyak kejadian kan, orang buang air sembarangan akhirnya, ya, kesurupan, ada lagi yang itunya bengkak, ya, penyakit yang aneh gara-gara itu, ya, buang di tempat sembarangan. Insya Allah kalau yang ngaji sih enggak, ya, kalau yang sering ngaji, hadir pengajian, enggak bagus. Insya Allah jauh lah dari hal-hal itu, ya. Malu-maluin nanti kalau udah ngaji, baca burdah, hadir majlis taklim masih kencing sembarangan, ya, nggak cebok lagi. Allahu Akbar. Orang yang nggak bersihin istibro aja itu ancamannya luar biasa, nambah lagi kencing nggak cebok. Kecuali untuk daruroh, ya, baru. Wahdar al-sulbah, ini kita terusin insyaallah fil liqailati. Udah jam 10 lewat ini. Jadi ini adab-adab kita pakai, ya, insyaallah. Ya, minimal kalau di rumah itu masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, itu amalin, ya. Kalau memang kita cinta sama Nabi, amalin sunnah-sunnah yang kita anggap sepele seperti ini, kita anggap padahal ini bukan hal yang sepele, ya. Disinilah kita akan selalu menghadirkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama mengatakan, kalau ada ulama mengatakan, kita sering dengar ada ulama yang mengatakan, "Lau ghaba anni Rasulullah tarfata'in ma'adat nafsi musliman." Kalau seandainya Rasulullah itu hilang dari benakku sebentar saja, maka saya tidak akan menganggap diri saya sebagai seorang muslim, ya. Syekh Imam Abdul Aziz Ad-Dabbar, kata Syekh Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Tas, wa kaifa yaghibu anna wa huwa ainu wujudina. Bagaimana bisa hilang daripada kita Nabi Muhammad sedangkan beliau ini yang sebab kita ini ada. Nah, kata ulama, kalau tidak salah Syekh Ramdan Buti, cara kita menghadirkan Nabi, artinya kita ingat selalu Nabi Muhammad selain dengan bersolawat, ya. Apa yang kita lakukan
kita ingatkan bahwasanya itu adalah ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti kita masuk kamar mandi, kita mau melangkah ke kanan, kita ingatlah langkahkan kaki kiri, kita ingat di situ. Kenapa saya melangkah masuk kamar kaki kiri? Ingatkan di situ bahwasanya ini adalah sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Masuk kamar mandi pakai peci, kenapa saya pakai peci? Di anna hada sunnata Habibi Muhammad. Ini sunnahnya Nabi Muhammad. Kencing dalam keadaan duduk, kenapa? Ini ajarannya baginda Rasulullah SAW. Ketika kita mengingat itu terus, maka hari-hari kita itu insya Allah akan selalu bersama baginda Rasulullah SAW. Ya, wah kata, kenapa? Ya, kata ulama kalau nggak pakai peci, pakai handuk, atau pakai kumul yad. Ya, kamu lihat itu lengan tangan, karena lengan tangan orang dulu bajunya gede-gede. Ya, lengan tangan sekarang kan kecil. Kalau lengan tangan orang dulu ya riwayatkan besar-besar. Ada yang masukin kucing dalam lengan tangannya, ada lagi masukin sendal. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu kalau bawa sendal Nabi nggak dibawa ke kantong kresek, enggak, masukin ke lengan tangannya. Ya, kalau Abu Hurairah itu masukin kucing di lengan tangannya. Berarti kan lengan tangannya besar-besar, pakaian orang dulu. Ya, hasil ditutuplah kepalanya, pakai handuk juga nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan masuk kamar mandi dalam keadaan terbuka kepala kita. Kadang kita lupa, kadang pakai peci pas mau masuk kamar mandi kita buka, justru sunnahnya dipakai. Ya betul nggak? Rapi dari luar, habis ngaji nih. Ya, buka gamis, masuk kamar mandi, peci dibuka, padahal sunnahnya dipakai. Nanti pas wudhu baru, pas mau cuci kepala buka, tutup lagi. Ya, pakai sendal juga. Ya, disunnahkan ketika masuk kamar mandi. Pakai sendal khusus kamar mandi. Makanya orang kalau ngaji kamar mandinya pasti ada sendal. Ya, kenapa? Biar lebih rapi, selamat daripada najis. Kalau kita bertamu ke rumah orang gak pakai ada sendal, lu tanya nih orang ngaji gak nih? Ya, kadang kita gitu. Jadi kita udah kebiasaan mana sendalnya di kamar mandi. Betul? Karena gak paham dia. Karena gak paham. Kalau orang yang paham, dia pasti akan menyediakan sendal khusus kamar mandi. Jangan keluar dari kamar mandi, karena itu sunnah yang diajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah kepada guru kita Habib Usman Fahmi Al-Kab yang sudah memberikan pelajarannya buat kita semuanya, yaitu tentang adab-adab di dalam kamar mandi. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa mengamalkannya, mempraktekannya di rumah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, sekali lagi kita bacakan suratul Fatihah untuk salah satu encingnya teman kita, itu encingnya Bang Syatirin yang baru saja wafat. Kita doakan yang bernama Ibu Zainah binti Haji Sa'ari. Kita doakan semoga beliau diampuni segala dosa dan kesalahannya, ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, berkubur bersama para aulia, para siddiqin, para syuhada wa sholihin, dan tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang sudah wafat, semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita baca surat Fatihah, kita doakan untuk yang sakit, yaitu Al-Ustaz Haji Asmat, Laras Oktaviani binti Yulisman, Supitriyanti binti Edi Suhaidi, Khaira Emilia Kwenza binti Dahum, dan orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan siapapun yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, diangkat segala penyakitnya, diberikan kesehatan yang afiah, umur panjang, dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam kebahagiaan, dan senantiasa semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita yang hadir pada malam ini, semoga segala niat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya
علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدادة صحبي والحمد لله في البدء والتلاهي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih yang sudah membantu baik materi atau non materi. Semoga semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.